Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Ananda semua, kelas 10 IPA. Baiklah, untuk pembelajaran fisika, Ibu akan menggantikan Pak Adrianto atau mengisi kelasnya Pak Adrianto karena kondisi Pak Rian masih dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama semoga Pak Rian cepat sembuh dan kembali bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Perkenalkan, kalian belajar fisika untuk beberapa waktu ke depan dengan Ibu Susi, tetap guru kalian dari SMU 4. Oke, untuk pertemuan pertama pada semester 2 ini, kita akan mempelajari di sini tentang hukum Newton, atau hukum Newton tentang gerak, atau di sebagian buku ada juga yang mengasih judul dinamika rotasi, dinamika gerak lurus. Ingat ya, judulnya adalah hukum Newton tentang gerak atau dinamika gerak lurus. Ini part 1 karena tidak selesai untuk satu kali pertemuan. Nah, di sini hukum Newton tentang gerak atau dinamika gerak lurus itu nanti ada 4 bagian yang akan Ananda pelajari. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum ketiga dari Newton, dan yang terakhir adalah penerapan hukum kedua Newton. Ada 4 bagian atau garis besar yang akan kita pelajari. Nah, tentu sebelum kita mempelajari hukum Newton, materi pendukung yang harus kalian ingat adalah pelajaran fisika di kelas 10 semester 1. Yang pertama yaitu GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, kalian harus ingat kembali persamaan-persamaan yang Ibu tampilkan di slide ini. Yang kedua adalah GLBB, atau gerak lurus berubah beraturan. Yang mana rumus dasar dari GLBB itu Ibu bikin 3 di sini, keterangannya ada di bawah. Ibu hanya untuk mengingatkan kembali aja. V di sini adalah kecepatan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir. V di sini adalah VT ya, kecepatan akhirnya. Kalian harus mengingat kembali materi kelas 10 karena hukum Newton ini akan berkaitan erat nanti dengan materi gerak lurus atau GLB dan GLBB. Sekarang, tadi sesuai dengan judulnya, kita mempelajari dinamika gerak lurus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dinamika gerak lurus? Yaitu ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Nggak mungkin kalau pada GLB, GLBB kalian kemarin belajarnya ya udah benda itu bergerak aja, tidak tahu apa yang menyebabkan benda bergerak atau kita tidak mengkajinya. Nah, untuk bab dinamika gerak lurus, apa yang menyebabkan benda bergerak? Contoh nih, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Apa dia jatuh sendiri atau ada gaya yang bekerja pada buah kelapa tersebut? Atau kalian bisa berjalan. Apa kalian bisa berjalan tuh hanya bergerak begitu aja atau ada yang menyebabkan kalian bisa berjalan? Ya, jadi hukum Newton itu atau dinamika gerak lurus tuh mengkaji apa sih yang menyebabkan benda bergerak. Ternyata di alam semesta yang menyebabkan benda bergerak itu disebut dengan gaya. Ingat ya, gaya. Apa itu gaya di SMP? Gaya itu adalah apa? Tarikan atau dorongan. Di sini gaya kita lambangkan dengan F besar, satuannya Newton. Sekarang Bu buat nih pada slide ke samping, ke bawah. Itu artinya apa? Itu gaya itu terdiri dari beberapa jenis yang akan kalian temui dalam bab ini semuanya nanti. Yang pertama disebut dengan gaya normal. Dilambangkan nanti dengan N, satuannya Newton. Yang kedua, gaya berat. Yang dilambangkan dengan W, satuannya juga Newton. Yang ketiga, gaya gravitasi. Yang dilambangkan dengan Fg, satuannya juga Newton. Yang keempat, gaya Gc. Dilambangkan dengan F kecil, satuannya juga Newton. Yang kelima itu gaya tegangan tali. Kita lambangkan dengan T, satuannya Newton. Jadi intinya adalah apapun jenis gaya yang bekerja pada benda, semuanya memiliki satuan yang sama,
yaitu Newton. Kenapa satuannya Newton? Ingat di kelas 10 semester 1 pas belajar dimensi dan satuan, nanti kalian harus paham juga kalau Newton itu setara dengan apa, dengan satuan apa pada satuan internasional untuk gaya. Nanti akan dijelaskan satu-satu gaya normal itu apa sebetulnya, gaya berat itu apa, arahnya kemana, gaya gravitasi itu apa, gaya gesek itu bagaimana, dan gaya tegangan tadi itu bekerja pada apa-apa saja. Jadi ingat ya, dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Apa yang menyebabkan benda bergerak? Itu disebut dengan gaya. Nah, gaya itu terdiri dari beberapa bagian. Perhatikan gambar pada slide yang Ibu tayangkan. Di sini judulnya gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pada bidang datar aja dulu. Ini bidang datar yang horizontal. Ingat, gaya berat dengan gaya normal itu adalah arahnya selalu berlawanan. Ingat itu. Gaya berat dengan gaya berat itu W, gaya normal itu N, arahnya selalu berlawanan. Ini bidangnya horizontal. Horizontal itu datar terhadap sumbu X berarti ya. Berarti gaya beratnya ke bawah. Bu, kenapa gaya berat arahnya ke bawah? Karena gaya berat itu nanti dipengaruhi oleh gravitasi. Gaya penyeimbang dari gaya berat, jadi kalau ada gaya yang arahnya selalu ke bawah, harus ada gaya yang arahnya ke atas. Itu yang disebut dengan gaya normal. Kalau hanya yang bekerja di bumi ini gaya berat aja, benda yang ada di permukaan bumi tidak akan bisa bergerak lurus atau diam. Jadi harus ada penyeimbangnya yang arahnya ke atas yang disebut dengan gaya normal. Nah, di sini perhatikan, sekarang bidangnya adalah seperti ini. Bidangnya vertikal. Kalau ini tadi bidangnya adalah horizontal. Kalau bidangnya vertikal, gaya berat tetap arahnya ke bawah. Jadi Ibu tekankan, gaya berat itu selalu ke bawah arahnya. Nah, gaya normal kemana sekarang? Bidangnya kan vertikal. Benda ini bidangnya vertikal. Nah, gaya normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang. Ini bidangnya ini. Ini tegak lurus terhadap bidang. Ini bidangnya ini yang vertikal. Gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang. Sekarang ini. Nah, Bu, ini kenapa pula ke bawah gaya berat, ke atas gaya tegangan tali. Nah, di sini kenapa tidak gaya normal? Sebetulnya mengganti nama aja. Kalian tulis gaya normal di sini sebetulnya juga boleh. Kenapa diganti dengan tegangan tali? Karena di sini yang bekerja adalah tali. Di mana ini penerapannya? Pada lift yang kita jumpai sehari-hari. Kita berada anggaplah kota ini lift. Kita berada di dalam lift. Berat kita ditarik ke bawah sebesar W. Terus untuk penyeimbangannya ke atas itu bekerja tali. Gaya tegangan tali tadi kita lambangkan dengan T. Sama juga dengan ini. Ini bidangnya, kalau ini kan tadi bidangnya datar horizontal. Kalau ini datar vertikal. Kalau ini vertikal. Sekarang ini. Bidangnya bidang miring. Perhatikan, tetap arah gaya beratnya ke bawah. Gaya normalnya selalu tegak lurus bidang. Nah, itu beda antara gaya berat dan gaya normal. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Apa persamaan untuk gaya berat di sini? Gaya berat di sini yaitu massa benda dikali gravitasi. Apa gaya berat? Massa benda dikali gravitasi. Oke. Lanjut. Nah, baru kita masuk ke dinamika rotasi sesuai dengan bagiannya tadi. Yang pertama itu adalah hukum tentang hukum 1 Newton. Apa bunyi hukum 1 Newton? Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Atau secara matematiknya atau dari
definisinya ini bisa kita simpulkan secara matematik. Di sini kan sudah disebutkan resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Resultan itu ini resultan. Resultan itu lambangnya sigma, artinya jumlah. Jika jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, itu yang disebut dengan hukum 1 Newton. Sekarang, hukum 2 Newton. Jadi kalau pada hukum 1 Newton, kalau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus secara beraturan. Contohnya di mana, Bu? Contohnya, kelereng nih digelindingkan di lantai yang licin. Kalau tidak kita hentikan kelereng tersebut, saat kita menghentikan itu namanya kita memberikan gaya. Kalau kita tak coba menghentikan atau memberi gaya, benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Yang kedua, di sini adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua, apa bunyi hukum kedua Newton? Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda, ingat percepatan pada GLBB kemarin, percepatan itu yang kita lambangkan dengan A atau besarannya A, satuannya meter per sekon. Jika percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya apa? Contoh sederhananya saja. Ibu letakkan sebuah meja, satu buah meja. Terus didorong oleh satu orang siswa. Benda tentu meja tersebut tentu akan bergerak dengan percepatan sebesar A. Nah, siswa di situ adalah sebagai pemberi gaya. Yang mendorong kan, berarti satu meja, satu siswa. Benda akan bergerak, akan menimbulkan percepatan sebesar A. Nah, bagaimana jika mejanya tetap satu atau meja yang sama, tetapi gaya yang dikerjakan, misalnya sekarang yang mendorongnya bukan satu orang siswa lagi. Kita jadikan misalnya 2 orang siswa. Artinya apa? Gaya yang bekerja tentu menjadi 2 kali lipat dari yang pertama tadi. Kalau orang yang mendorong meja tadi kita bandingkan, meja yang sama didorong dengan 1 orang dan didorong dengan 2 orang, yang mana percepatannya yang lebih besar? Tentu yang didorong oleh 2 orang. Nah, itulah maksudnya percepatan itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Jika gayanya besar, berarti percepatan yang dihasilkan juga besar. Bagaimana antara percepatan dengan massa? Antara percepatan yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan massa. Artinya apa? Semakin besar massa benda, maka percepatannya semakin kecil. Semakin kecil massa sebuah benda, maka percepatan yang dihasilkan semakin besar. Makanya antara percepatan dan massa benda itu berbanding terbalik. Atau secara matematis, percepatan itu di sini dilambangkan dengan A. Antara A dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda akan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Atau sigma F sama dengan M dikali A. Sekarang, A di sini apa? A di situ adalah percepatan. Satuannya meter per sekon pangkat 2. M di sini apa? M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Sementara sigma F itu adalah resultan gaya. Ingat apa resultan gaya itu? Jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda. Nah, sesuai dengan bagian-bagiannya tadi, hukum Newton itu kan dapat kita bagi 3 bagian. Yang pertama hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton tadi apa? Sigma F sama dengan 0. Kapan sigma F sama dengan 0? Jika benda yang mula-mula diam, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Sekarang hukum ketiga Newton yang kita kenal dengan hukum aksi-reaksi. Hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.
atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, ini F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, Bu, contohnya apa? Contoh sederhananya aksi reaksi itu yang lebih simpel. Saat kalian menekan telapak tangan kalian ke meja aja, meja akan diam. Yang bergerak telapak tangan kalian mendorong meja. Siapa yang sebagai aksi di situ? Siapa yang sebagai reaksi? Atau gini, siapa dulu sih Bu yang duluan? Apakah aksi dulu atau reaksi dulu? Tidak ada yang duluan, dia akan serentak terjadinya. Telapak tangan mendorong ke bawah, itu boleh disebut itu sebagai aksi. Terus meja juga akan mendorong telapak tangan. Lah kan meja diam, Bu. Dari mana tahu kita diam mendorong telapak tangan kita juga? Telapak tangan kita kan terasa sakit. Itu artinya apa? Meja juga memberikan reaksi terhadap telapak tangan. Nah, kenapa F aksi sama dengan min F reaksi? Meja mendorong telapak tangan arahnya ke meja, terus meja balik lagi mendorong telapak tangan ke arah ke atas yang arahnya berlawanan. Nah, itu yang disebut dengan hukum ketiga Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton ketiga. Nah, ini kan ada nih ilustrasinya. Roda mobil dengan siapa sebagai aksinya di sini? Dan siapa sebagai reaksinya? Perhatikan. Di sini yang bekerja adalah antara roda mobil ini dengan jalan. Antara roda mobil dengan jalan. Ya, itu adalah salah satu pasangan aksi dan reaksi. Masih banyak contoh-contoh yang lain untuk pasangan aksi dan reaksi. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal, nih. Sebuah mobil bermasa 40 kg mula-mula dalam keadaan diam, kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, dan setelah 4 sekon hitung jarak tempuhnya. Hitung jarak tempuhnya, ini jarak tempuhnya ya. Yang B, berapa gaya yang diberikan pada mobil? Makanya tadi sebelum kita masuk ke hukum Newton, Ibu udah tampilkan di slide-nya itu materi kelas 10 semester 1 tentang GLBB. Seperti ini. Ini akan kita jawab bersama. Di sini, Ibu contohkan dulu untuk satu soal ini. Ibu contohkan. Sebuah mobil bermasa 400 kg. Berarti apa itu yang diketahui? Kita tulis secara menjawab fisika yang benar ya. Diketahui. Di sini massa. Ingat satuan internasional. Massa itu kan satuannya udah kilogram di sini. Nah, kalian nggak perlu konversi lagi. Berarti diketahui di sini massa sama dengan 400 kg. Oke, apalagi? Mula-mula diam. Dalam keadaan diam. Jadi, sebuah mobil ini mula-mula dalam keadaan diam. Bagaimana saat kalian belajar GLBB kemarin? Jika mobil mula-mula keadaan diam, itu berarti kan kecepatan awalnya. Berarti kecepatan awal itu di fisika biasanya kita lambangkan dengan V0. Berarti apa lagi yang diketahui? V0 V0-nya sama dengan 0. V0-nya sama dengan 0. Terus kita lanjut baca soalnya. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan. Seandainya mula-mula di sini dalam keadaan diam itu adalah V0, maka bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti itu adalah VT atau V. VT ya, VT sama dengan, berarti di sini satuannya udah meter per sekon ini. Meter per sekon. Nah, sementara VT-nya di sini adalah 72 km per jam. 72 km per jam. Apakah ini udah dalam satuan internasional untuk kecepatan di dalam fisika?
Belum kan? Satuannya adalah meter per sekon. Artinya apa? Harus kalian konversi dulu ke meter per sekon. Bagaimana cara mengkonversinya? Ingat kembali, cara mengkonversinya berarti di sini adalah 72 km itu berapa meter? Berarti kan sama dengan 72.000 meter dibagi, ini kan 1 jam artinya ini. 1 jam itu berapa detik atau berapa sekon? 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Nah, berapa itu? 72.000 dibagi dengan 3.600, maka dapat 20 meter per sekon. Jadi ingat, dalam mengerjakan fisika itu satuannya harus dalam satuan internasional. Nah, jadi artinya apa? Jadi cara mengkonversi itu 72 km. Kilometer ke meter berarti kan tinggal dikali 1000. 72 dikali 1000 berarti 72.000 per jam. Artinya per 1 jam. Jadi ubah ke sekon, 1 jam itu berapa sekon? 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Kita bagi sekarang, 72.000 dibagi 3.600 dapat 20 meter per sekon. Apalagi yang diketahui? Dan setelah 4 sekon, berarti ini kan waktu. Ya, berarti itu adalah waktu. Diketahui lagi waktu. Waktu di fisika apa kemarin lambangnya kelas 10 semester 1? T kecil. Waktunya berapa sekon di situ? 4 sekon. Baru yang ditanya. Apa sih yang ditanya? Atau apa sih maunya soal ini? Yang ditanya. Yang ditanya yang A. Jarak tempuhnya. Nah, berarti yang ditanya itu jarak di situ, yang dimaksud itu adalah S. Berapa sih jarak tempuhnya? Kan itu tuh maksudnya. Terus yang B. Yang B apa lagi yang ditanya? Yang B. Yang ditanya itu apa? Gaya yang diberikan pada mobil. Nah, gaya apa lambangnya tadi? Gaya lambangnya adalah F. Berarti yang ditanya yang B itu adalah gaya. Sekarang, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita jawab. Biasakan teratur dalam menjawab soal fisika itu. Kita jawab yang A dulu. Ibu akan contohkan dulu. Ingat, kita balik ke rumus GLBB tadi. Kita buka slide kita yang ada rumus GLBB-nya tadi. Sebetulnya di catatan kelas 10 semester 1 kalian udah belajar. Nih. Nah, di sini apa rumus S di sini? S di sini rumusnya adalah V0 dikali T. Ini S ya. V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2. V0 dikali T tambah setengah AT pangkat 2. Nah, kita balik ke slide kita tadi. Diingat rumusnya apa? S sama dengan kita jawab, kita tulis S sama dengan V0 dikali titik ya, titik itu artinya kali T tambah setengah AT pangkat 2 tambah AT pangkat 2. Ini ditambah AT pangkat 2. Terus, nah,
dari yang diketahui. Kita kan mau cari S nih. V0-nya ada nih. V0-nya adalah 0. T-nya ada nggak? T-nya ada. Berapa T-nya? 4 sekon. Terus setengah. A-nya ada nggak diketahui? Nggak ada. Terus T-nya ada. Jadi kita nggak bisa langsung, kalian nggak bisa langsung pakai rumus ini. Kalian harus cari A dulu untuk bisa menghitung S. Nah, apa rumus untuk menghitung A? Rumus untuk menghitung A, kita balik lagi ke slide kita tadi. Kita cari rumus untuk menghitung H. Untuk menghitung A-nya, kita boleh pakai rumus nomor 1. VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Ingat, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kita balik ke sini ya. Kita mau cari A. Nih. Berarti kita cari dulu VT sama dengan V0 tambah A kali T. A titik T. Nah, itu artinya kali. Nah, berapa itu nilainya? Sama dengan V0-nya berapa? Tinggal masukkan angkanya. VT-nya berapa? Kita masukkan di bawah aja ya, sebaiknya ya. Kita enter aja di sini. Nah, kita masukkan. VT-nya di sini diketahui tadi berapa? 20 kan? Masukkan VT-nya 20 sama dengan V0-nya sama dengan 0 tambah A-nya mau kita cari, kalian tetap tulis A aja. T-nya berapa? T-nya kan 4. Berarti A titik 4 artinya kali 4. Nah, di sini tetap 20 sama dengan ini 0 ya, diabaikan aja. Berarti ini aja. A dikali 4 berarti 4A. Nah, A dikali 4 berarti 4A. Maka A berapa jadinya itu? Maka A sama dengan 20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? Sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Artinya dapat A-nya 5. Di sini dapat A-nya 5 meter per sekon pangkat. Nah, kalian tinggal udah dapat A-nya baru masuk ke rumus ini. Baru bisa kalian cari S-nya ini. Nah, S-nya ini oke, berarti S-nya sama dengan S sama dengan, nah V0-nya berapa tadi? V0-nya kan 0. Ya udah, kalau masukkan 0 dikali titik ya, kali T-nya berapa? T-nya di sini kan 4, berarti dikali 4 tambah setengah atau 1/2. A-nya kan berarti ini titik nih, kali lagi. A-nya kan dapat 5 sama kita. Kalian titik 5. Terus T-nya berapa? T-nya 4, kuadrat ya. Berarti di sini titik lagi 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa itu? 16 ya. Jadi maka S sama dengan S sama dengan 0 dikali 4 berarti 0 kan? Setengah dikali 5, 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16. Berarti di sini setengah titik 5
titik 16. Nah, 16 ini berapa? S sama dengan 16 dikali setengah, sini titik ya, bukan 516 ya, titik. Berarti nah, kita bagi 2 aja, 16 bagi 2 itu kan 8. 8 kali 5 berarti 40. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 40 meter. Satuan dari jarak itu adalah meter. Ingat di sini T-nya itu kuadrat. Maaf, terjeda tadi. Ingat ya, apa yang diketahui tadi udah paham caranya. Terus yang ditanya yang pertama itu adalah S, rumusnya ini tadi ya, V0T tambah setengah AT pangkat 2. Nah, karena A-nya belum ada, kalian cari A-nya dulu. Balik ke slide sebelumnya tadi, yang rumus-rumus GLBB tadi. A bisa dicari pakai rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, VT-nya di sini berapa? VT-nya di sini adalah 72 km per jam. Kita harus konversi ke meter per sekon, dapatnya 20 meter per sekon. Bagaimana cara mengkonversinya ini? Udah Ibu jabarkan. Kilometer ubah ke meter tinggal dikali 1000. Ini per 1 jam. 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau 3600 detik. Kalian cari A-nya dulu. Berarti di sini dapat A-nya 5. Satuannya adalah apa satuan dari percepatan? Meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2. Sini meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2. Nah, ini. Nah, baru kalian lanjut ke pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B. Apa pertanyaan yang B? Nah, berapa gaya yang bekerja pada benda? Ingat, gaya itu kan berarti F nih. Gaya yang diberikan pada mobil itu berapa? Ya, tulis rumusnya dulu. Berarti F sama dengan, apa rumusnya tadi? M titik A. Nah, berarti F sama dengan M-nya berapa? Masanya kan 400. Kali atau titik 400. A-nya berapa? 5. Berapa 400 kali 5? Berarti didapatkan F-nya sama dengan 8.000 ya. 4 kali 5, 20.000, 2.000 Newton. Nah, jadi kalau menjawab soal fisika harus terstruktur seperti ini biar paham. Jadi untuk mempelajari bab ini memang harus paham tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, mudah-mudahan untuk contoh soal yang pertama ini Ananda paham semua dan mudah memahaminya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua.
Oke, contoh soal yang kedua. Ini, perhatikan gambar. Di sini perhatikan gambar. Ada 3 buah benda yang diletakkan pada bidang datar. Anggap ini benda 1 masanya 1 kg, benda kedua masanya 2 kg, benda ketiga masanya 5 kg. Nah, ibarat ini mobil-mobilan atau apalah itu atau balok yang dirangkai 3 buah dihubungkan disambung dengan tali, terus ditarik tali tersebut oleh seseorang. Saat seseorang itu menarik tali itu namanya dia memberikan gaya. Berapa gaya yang diberikan oleh orang tersebut? Besarnya adalah 24 Newton. Nah, di sini ketemu kalian jenis-jenis gaya tadi yang bekerja di sini gaya sebesar F dan gaya tegangan tali. Antara benda 1 dan benda 2 bekerja gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya gaya tegangan tali B di sini. Antara benda 2 dengan benda ketiga bekerja gaya tegangan tali. TA sebesar TA, di sini sebesar TB, sementara gaya luar yang bekerja atau gaya tarik yang bekerja pada ketiga benda ini adalah 24 Newton. Massa benda udah ada nih masing-masing nih. Terus kemudian pada massa 5 kg ditarik dengan gaya 24 Newton. Jika TA adalah tegangan tali antara massa 2 kg dengan 5 kg, dan TB adalah tegangan tali antara massa 1 kg dan 2 kg, maka berapa besarnya gaya tegangan tali A dan B? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, cara menjawabnya, kalian jawab aja satu-satu. Ingat, kita tulis dulu. Rumus dari F itu apa tadi? F sama dengan M kali A. Itu kan? Kalian lihat aja cara menjawabnya. Benda 1 dulu. Benda 1. Pada benda 1, apa yang bekerja? Gaya apa yang bekerja pada benda 1? Gaya B kan? Ya udah, kalian tulis. Berarti pada benda 1 gaya yang bekerja adalah B. Gaya B. Berarti kalian tulis TB sama dengan M1 titik A. Oke, kita masukkan. Berarti TB sama dengan berapa M1-nya? M1-nya 1. Oh, di sini A-nya A kecil ya. Percepatan tuh A kecil ya. Terus, berapa massa 1-nya? Massa 1-nya adalah 1 kg. 1 titik A. Selesaikan itu dulu. Oke, sekarang benda kedua. Benda kedua, benda kedua. Kalian tulis lagi benda 2. Nah, pada benda kedua, tulis lagi, bawa lagi ke rumus ini tadi. Sigma F sama dengan M kali A. Untuk benda 2, gaya yang bekerja pada benda 2 adalah ada 2 gaya. Ke kanan adalah TA, ke kiri adalah TB. Ke kanan adalah TA, ke kiri adalah TB. Karena gaya itu merupakan besaran vektor, ke kanan kita beri tanda positif, ke kiri kita beri tanda negatif. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Jadi gaya yang bekerja di situ adalah TA. Oke. TA kurang TB sama dengan M2 kali A. Paham kenapa A-nya positif? Karena arahnya ke kanan.
Kenapa B-nya negatif? Karena arahnya ke kiri. Kan bekerjanya seperti ini. Ini menarik ke sini, ini menariknya ke sini. Oke. Nah, kita masukkan juga sama kayak tadi. Berarti TA kurang atau min TB sama dengan massa 2 berapa? Massa 2 2 kg, berarti 2 kali A. Selesai untuk benda 2. Sekarang benda 3. Benda 3. Nah, perhatikan gaya yang bekerja pada benda 3 gaya apa? Ke kanan F, ke kiri TA. Ke kanan F, ke kiri, di sebelah kirinya adalah TA. Tulis ke kanan positif ya, berarti F-nya positif. Kurang TA sama dengan M berapa? Tentu di sini juga M3 dikali A. Nah, F-nya berapa? F-nya 24. F-nya berarti 24 dikurang TA sama dengan massa 3 berapa? Massa 3 adalah 5 kg. Berarti di sini kalian masukkan 5 dikali 3. Berarti 5 kali 3. Enter. Berarti di sini 24 dikurang TA sama dengan 5 kali 3, berarti sama dengan 15 ya. Nah, ini sudah dapat persamaan untuk benda 1, benda 2, benda 3. Ibu ulang, benda 1, ingat ini rumus umumnya F sama dengan M kali A. F di sini adalah, atau ibu tambahkanlah di sini sigma F, atau jumlah seluruh gaya yang bekerja. Biar jangan bingung. Oke. Nah, sigma F artinya jumlahkan seluruh gaya yang bekerja pada benda. Perhatikan, benda 1, gaya yang bekerja padanya adalah TB, tegangan tali B. Makanya di sini jumlah gayanya adalah TB sama dengan M1 kali A. Bu, kenapa positif TB-nya untuk benda 1? Karena dia di sebelah kanan benda 1. Masukkan M kali A, karena kita bekerja pada benda 1, yang diambil adalah massa benda 1. Massa benda 1 berapa? 1 kg. Sekarang kita tinjau benda 2. Benda 2, yang ini kan, benda 2 itu adalah yang ini. Oke. Balik lagi ke rumus ini, sigma F sama dengan M kali A. Resultan gaya atau seluruh gaya yang bekerja pada benda 2 itu adalah TA berada di mana? Di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ini kan, berarti arahnya ke kanan, berarti positif. TB berada di sebelah kirinya, berarti negatif. Kurang TB sama dengan M2 kali A. Massa 2-nya berapa? Massa 2-nya 2 kg. Berarti 2 dikali A. Begitu juga untuk benda 3. Untuk benda 3, ada berapa gaya dia? Balik lagi ke rumus ini, sigma F sama dengan M kali A. Ada berapa gaya yang bekerja pada benda 3? Ada 2 juga, F dan TA. F di sebelah kanannya, TA di sebelah kirinya. Maka F ibu tulis di sini positif, TA ibu tulis negatif. Berarti F itu nilainya 24 min TA. Massa 3-nya adalah 5. Oh iya, 5. Ini kali A aja dulu ya. Kita belum menghitung nilai A-nya tadi. 5A. Ini ibu hapus dulu aja. Oke, berarti ini A dikali A. Oke ya, 24 dikurang TA sama dengan 5A. Oke, yang ditanya di sini adalah berapa sih besarnya tegangan tali A dan tegangan tali B? Untuk menghitungnya itu tentu kita butuh A-nya di sini, percepatan. Oke, kita butuh percepatannya. Kita cari dulu percepatan. Kita cari percepatan. Nah,
Ibu kita cari percepatan. Percepatannya apa rumusnya? A sama dengan apa tadi sesuai dengan bunyi hukum Newton? Kita lihat di slide yang mana tadi itu untuk hukum Newton, untuk rumus-rumusnya. Hukum kedua Newton di sini ya. Nah, rumusnya adalah A sama dengan sigma F per M. Sigma F per M. Nah, kita balik ke soal kita tadi. Balik ke sini, kita tulis cari A-nya itu sigma F per M. Berarti kita cari di sini A sama dengan F per M. F per M sama dengan berarti A sama dengan F. F-nya berapa? F-nya 24 kan? Di soal ini F-nya adalah 24. Bagi M-nya berapa? M-nya berarti kalian jumlahkan ketiga-tiganya karena 24 Newton itu menarik ketiga-tiga benda ini. Berarti di sini per Ibu tambahkan M1 tambah M2 tambah M3. M1 tambah M3. Maka berapa M1 tambah M2 tambah M3? Berarti 1 tambah 2 tambah ini 8 ya. Berarti per 8. Jadi A-nya sama dengan 24 bagi 8 berarti 3. Berarti dapat A-nya 3. Kalau udah dapat A-nya 3, ya udah kalian tinggal menghitung, masukkan A ke sini. Berarti di sini berarti udah dapat A-nya 3, TB-nya kan bisa dicari. Berarti TB jadi berapa? TB sama dengan 1 dikali 3. Berapa 1 kali 3? Berarti sama dengan 3 Newton. Berarti TB-nya sama dengan 3 Newton. Oke ya, paham ya? Sekarang kalau dapat TB-nya 3 Newton, maka TA-nya berapa? Ya udah kalian tinggal masuk ke sini. Di sini nih. Enter, berarti sini 24 dikurang TA sama dengan 5 dikali 3. Berarti berapa? Berarti 24 dikurang TA sama dengan 5 kali 3 berarti 15. Maka TA sama dengan 24 kurang 5, 15. 24 kurang 15. Maka TA sama dengan 24 kurang 15 berarti 9 Newton. Nah, itu kalau ketemu soal berupa gambar untuk hukum Newton. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi Ananda paham, bisa memahaminya. Kalau masih ada yang ragu, boleh tanya Ibu langsung di GC atau via WA.
Kalau ada yang ragu, boleh tanya Ibu di GC atau via WA. Sekarang Ananda catat atau ringkas video yang Ibu sampaikan, yang Ibu tampilkan ini, bikin di catatan, terus Ibu kasih tugas. Tugasnya sama dengan yang Ibu contohkan. Cuma mungkin kalau tadi di sini TA, di sini TB, di sini TA. Sekarang Ibu ganti T1, T2. Caranya sama aja, masanya Ibu ganti. Terus di sini kalau tadi di sini gayanya 24 Newton, sekarang Ibu ganti dengan 200 Newton. Kerjakan, ikuti cara yang Ibu ajarkan tadi, mudah-mudahan sambil dipahami. Dan soal nomor 1 juga, kalau tadi di sini adalah 36 km per jam, berarti jangan lupa ubah ke meter per sekon. Bagaimana cara mengubahnya tadi? Ibu sudah ajarkan. Mudah-mudahan lancar mengerjakan tugasnya. Ibu ingatkan, soal tugas ini dikumpul hari ini di jam pembelajaran fisika. Dikirim melalui GC masing-masing, nanti akan Ibu koreksi. Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa dipahami konsep tentang hukum Newton. Nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan penerapan hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.